Selamat malam Bang Kak, perkenalkan saya Claudi Bintang Siboro, NIM 122 370 193. Di sini saya akan mengerjakan memberi tahu cara pengerjaan LA modul 6 analisis struktur mata kuliah geologi struktur. Nah, jadi soal nomor 2 ini diketahui kedudukan sayap-sayap lipatan. Nah, pertama-tama kita pindahkan dulu ke Excel. Setelah dipindahkan ke Excel, kita copy data sayap-sayap lipatan itu dan kita taruh di Dips. Nah, setelah itu kita klik Ctrl Preset. Nah, kemudian radius terdapat sesar mempunyai kedudukan bidang sesar 160 derajat north-east dan di 40 derajat, maka di dips ini kita bisa klik Add User Plan dan di sini kita tulis 160 dengan dip 80. Oke. Nah, kita kasih label BS bidang sesar. Nah, setelah itu kita buat sayap lipatan 1. Di sini kita cari di merah ini titik tertingginya. Oke, kita beri penamaan SL1. Setelah itu kita lakukan hal yang sama lagi di sini. Dan kita beri nama SL2. SL2. Lalu kita buat bidang bantu. Caranya sama seperti tadi. Nah, cara buat bidang bantu itu kita cari titik perpotongan sayap lipatan 1 dengan sayap lipatan 2. Nah, kira-kira di sini lah ya. Nah, kita tulis BB, bidang bantu. Alright. Nah, selanjutnya agar mungkin lebih enak dibaca, mungkin kita bisa edit ke user plan-nya dengan warna yang berbeda-beda supaya nggak sama semua. Ini warnanya terserah ya. Oke, wah, ganteng. Lalu kita klik tools dan salah view Starnet overlay. Nah, sebelum itu kita ganti dulu ke trend plang. Kita cari di perpotongan ini tuh berapa tren dan pelangnya. Di sini kita dapat di perpotongan itu 164 untuk trennya dan pelangnya 25. Kita sistem 164 lalu 25. Klik OK. Lalu di sini kita akan menentukan sigma 2. Sigma 2 bisa didapat dari cara apa? Sigma 2 bisa didapat dari perpotongan sayap lipatan 1 dengan sayap lipatan 2. Lalu kita add text di sini. Kita tulis sigma 2. Sigma 2. Oke. Nah, lalu kita akan membuat sigma 3. Sigma 3 itu diketahui di sini. Kira-kira di sini sigma 3-nya. Kita add text.
sigma 3. Oke. Hmm, hmm, hmm. Nah, untuk membuat sigma 1, kita bisa melihat dari sigma 3, eh, geser 90 derajat dari astronet. Nah, jadi sekitar di sini ya sigma 1 derajat dari sigma 3. Ya, sigma 1. Lalu di sini kita akan membuat hinge surface. Hinge surface didapat dari perputaran antara sigma 3 dengan sigma 2. Nah, terus di sini lah ya. Sini ada hinge surface. Surface. Kita edit di sini supaya lebih mudah dibaca. Oke. Lalu untuk membuat hinge line kita akan menarik garis dari titik pusat melewati titik pusat stereonet, melewati T2 ini. Oke. Lalu kita beri teks hinge line key. Nah, lalu kita hilangkan dulu kontur, lalu kita ubah tampilan ke major plane preset. Sap. Oke. Maka setelah kita lihat di major plane preset ini kita sudah bisa mendapatkan data-data dari sampling satu, 2 bidang sesar dan hinge surface-nya. Nah, kita tinggal isi ke Excel. Untuk SL1 itu 30 dan SL2 274 35 dan hinge surface-nya 67 dan 16. Salah ya. Kita ganti dulu ke strike right dip. Jadi nah SL1 120 35 120 35 untuk SL2-nya 4 4 55 4.
65. Ini seperti ini. Untuk hint surface-nya dapatkan 15774. 15774. Nah, untuk mengetahui sigma 123, kita ubah dulu ke trend pelang. Nah, di sini kita bisa mendapatkan sigma 1 itu 60, 16, 60, 16. Lalu untuk sigma 2-nya kita bisa mendapatkan 160, 160, 20, 20, dan sigma yang ketiga kita mendapatkan 31743. 31743. Nah, untuk hint selain itu sama seperti sigma 2. Di sini sigma 2 160, 20. Jadi misalnya 160, 20. Itu dari berdasarkan kemiringan bidang sumbu dan penunjaman garis sumbu. Nah, di sini dari hint surface-nya 74 untuk kemiringan bidang sumbu. Dan untuk penunjaman garis sumbu itu di 20. Nah, kalau 74 itu termasuk steep inclined fault. Dan penunjaman garis sumbu itu karena berada 20 berarti gently inclined fault. Ya, gently pelangnya fault. Nah, jadi di sini bisa kita namakan seperti berikut. Nah, kita bisa tulis steply incline, gently plunging fault. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait soal nomor 2 ini. Terima kasih.